minuman rempah gitu kan, ada balonnya di atas gitu ya. Itu sebenarnya itu teman saya tadi dulu bikin dari warung steak. Terus habis gitu dia ngeliat ya ekonomi lagi mulai berat, jadi perlu keluarin produk-produk yang harganya itu di bawah. Saya ngobrol juga sama direkturnya, kalau ada teman-teman di sini tahu Hokben, tahu lah ya, iya. Kita ngeliat dia bisnisnya sudah segitu besar, brandnya sudah segitu besar. Saya gedenya sama Hokben, dan itu benar-benar dari kecil ya. Dia dari produk yang menengah itu mulai menurun penjualan. Yang premium tetap ada, tapi kalau ngomongin mereka akhirnya mulai keluarin produk-produk yang untuk kelas yang istilahnya kayak di bawah. Jadi kita ngomongin medium low, menengah ke bawah. Jadi kalau ngomong paket-paket makanan, minuman, snack gitu kan 15.000, 20.000, itu mereka mulai ada penjualannya meningkat. Nah kalau kita melihat lagi di perubahan ekonomi seperti apa, kita harus selalu bisa beradaptasi. Kalau kita nggak beradaptasi, kita akan ketinggalan. Semisal kita kesini lihat ada nih US Pizza di belakang kan, ada pizzanya jalan-jalan gitu ya. Kalau kita cuma jualan pizza, apalagi kita masuk ke satu negara baru, kita banyak ambil contoh dari brand-brand yang besar deh, kita ngomong McDonald gitu ya, Burger King gitu kan. Mereka setiap bulan itu pasti keluarin satu variasi baru, betul nggak? Pernah notice nggak seperti apa? Kalau kita ngomongin nanti mau ada hari raya atau apa, dia keluarin ada burger apa gitu. Contohnya kayak tahu burger ya, burger itu roti paling cuma nama mayones sama sayur, daging sama roti lagi gitu kan. Tapi mungkin rotinya dibuat ada warnanya merah jambu, terus sausnya mayonesnya diganti sama teriyaki atau sama apa, akhirnya dia sebut nanti ini jadi burger sakura ya kan. Contohnya seperti inovasi itu terus perlu diadakan. Ketika kita menembus pasar asing atau di luar lagi, itu kita mesti tahu juga segmentasi pasarnya siapa yang pengen kita tembus. Karena kalau nggak percuma. Kalau kita cuma dengan idealisme kita pengen jualan, oh pokoknya ya udah. Jadi kalau marketnya belum terbentuk, itu akan sangat mahal sekali untuk kita bisa penetrasi. Kalau saya ceritain kayak gini, mungkin teman-teman bingung ya, awam ya, bahasanya terlalu tinggi. Saya pengen kasih beberapa contoh lagi. Kalau kita ngomong bisnis nggak perlu besar atau kecil, itu kita perlu yang namanya punya acuan mau dibawa kemana. Kalau memang sekarang masih bisnisnya baru lokal, nggak apa-apa, mungkin acuannya nanti kita mengembangkan daerah-daerah berikutnya. Kalau memang nanti kita ngomongin dari bisnis ini sudah nasional, mungkin kita baru mulai melihat yang kayak pavilion-pavilion ini pengembangannya ke arah mana. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mesti kenal dulu yang beli produk kita ini siapa. Kalau kita nggak tahu, itu pasti akan sulit untuk kita terus masuk ke dalam daerah-daerah baru dan penetrasi ke sana. Makanya kenapa kita perlu terus beradaptasi. Sekarang kalau mau ngelakuin riset, Bapak Ibu, itu gampang banget. Ada yang di sini yang tahu udah pakai namanya ChatGPT? Ya, tanggung-tanggung. Ada yang belum, nggak apa-apa. Sekarang kalau mau nanya apapun, kita suruh scouring. Dulu kita lihat dari Google, data kita buka, bener nggak? Terus kita mau melihat data-data itu, kita perlu pelajari satu-satu, kita baca, kita analisa. Sekarang dengan adanya tool seperti artificial intelligence, kita bisa tinggal lempar, terus mereka nanti akan langsung kirimkan report. Bahkan sama seperti kayak konsultan-konsultan yang udah benar-benar kita bayarnya itu mahal sekali. Dari situ baru kita bisa nanti analisa, kita bisa gunakan strategi-strategi yang tepat untuk mereka bisa penetrasi pasar. Bayang seperti itu ya. Coba kita lihat di slide berikutnya. Saya pengen cerita next lagi. Nah, pola pikir. Kalau mau ngomongin tadi bisnis yang bisa bertahan dan berkembang, kuncinya tuh di sini sebetulnya. Dari pola pikirnya kita. Ketika kita berpikir, nggak mungkin lah, saya ini masih kecil, nggak mungkin nasional, nggak mungkin itu akan jadi realita. Makanya kenapa kita sebagai pengusaha itu kita mesti punya tadi impiannya dulu, tahu mau nyampe kemana. Saya pengen sharingkan ini, lalu abis itu kita akan buka tanya jawab gitu ya. Kita nggak akan masuk yang terlalu dalam. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, kita bagikan ilmu-ilmu yang real seperti ini tuh masih banyak di Entrepreneur Society. Minggu depan kita akan ada satu event juga khusus buat para member Alliance kita, itu dimana kita punya satu circle itu untuk tukar pikiran dan untuk cari solusi bareng-bareng. Nah, kalau orang-orang biasanya pola pikirnya, ini saya ngambil dari yang teman-teman paling awam. Orang-orang pada umumnya mereka punya impian yang besar, betul ya? Siapa di sini yang pengen umroh, liburan luar negeri, ya kan? Wah, orang yang semangat itu. Tapi pada saat dihadapkan sama realita, apalagi ekonomi
gaji kita berapa, gaji penurunan, pemotongan dan sebagainya. Biasanya kebanyakan orang mengecilkan impiannya menyesuaikan dengan lingkaran pendapatan mereka. Dan ketika mereka mengecilkan itu, ya udahlah, ini saya cukupnya begini aja. Kalau orang sukses, pola pikirnya nggak seperti itu. Sekarang pendapatannya segini, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan pendapatan saya menyesuaikan dengan impian? Makanya kenapa kita selalu bekerja sama dengan franchise expo yang menciptakan peluang usaha. Kenapa? Karena kita juga di Entrepreneur Society juga selalu berpikir bagaimana cara kita bisa terus mengembangkan dan menciptakan peluang yang positif yang bisa supaya apa? Supaya bisa membantu jadi berkat buat banyak orang. Kita lihat pola pikirnya dari sini. Nah, ini saya kasih contoh sedikit. Coba Pak, slide berikutnya. Ini yang saya pengen bilang. Kita tuh mesti bisa kenal diri, sadar diri, dan tahu diri. Maksudnya apa? Kita mesti tahu, kenal dulu diri kita tuh siapa, kekuatan kita, kelemahan kita. Kita tahu orangnya ekstrovert, orangnya introvert. Kita mesti tahu bisnisnya kita itu kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kalau ngomong di dalam dunia consulting, kita ngomong dalam dunia analisa, itu ada namanya SWOT analisis. Pernah dengar SWOT? Ya, diajarin di kampus-kampus atau bahkan tinggal di Google SWOT. Strength, weakness, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, sama tantangan yang dihadapi. Itu kita perlu analisa, kita perlu kenal diri. Nah, bisnis kita saat ini, apakah kita sudah cukup mengenal kekuatannya di mana? Kalau saya kasih contoh, saya paling suka kasih contoh dari teman-teman ya, Studio Renang. Dulu kalau kita ngomongin di Indonesia, berapa banyak tempat les berenang? Gak banyak. Kalau kamu ngeles berenang, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Ngapain ngeles berenang? Tujuannya ngeles berenang mau buat apa? Benar nggak? Mau buat apa? Jago berenang. Jago berenang terus mau ngapain? Mau ngapain? Mungkin jadi atlet. Berapa banyak di sini mau jadi atlet berenang? Katakan. Nggak banyak. Tapi karena pemilihan segmentasinya tepat, narasinya diubah. Jadi ngomongin studio renang tadi itu bukan sekolah renang buat jadi atlet renang, tapi mengajarkan untuk mencegah tenggelam dini di Indonesia. Beda ya narasinya kan. Jadi dia ngajarin di sekolah renang itu buat balita, mungkin sekarang usia 7 tahun ke bawah. Dengan narasi seperti itu dia menciptakan satu segmen baru. Tapi kalau kita ngomongin ini segmen premium, gimana kalau orang tua itu biasanya mau memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya betul? Nah, ketika mereka memberikan yang terbaik, kita ngomongin biasanya, kalau saya juga sering ada expo yang parenting, segmentasi itu adalah orang tua yang baru punya anak gitu ya. Biasa kita sebagai orang tua tuh akan memberikan yang terbaik buat anak-anak, betul? Mereka berani spending. Jadi kalau ngomongin premium juga bisa. Nah, kalau kita ngeliat di studio renang, karena dia tahu, dia kenal dirinya, kekuatannya dia apa. Dia mengajarkan safety. Jadi anak-anak tuh nggak takut sama air, tapi begitu misalkan dia jatuh, berenang, dia bisa balik badan, berenang ke tepian. Dia tahu bagaimana mengatasi, mencegah tenggelam dini. Dengan narasi seperti itu, dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Lalu terus lihat, sadar dirinya itu seperti apa. Dengan kekuatan dan kelemahannya, nggak usah koyo gitu loh. Kalau misalkan saya ngomong secara personal, teman-teman di sini tahu kalau ekstrovert dan introvert, pernah dengar? Tahu bedanya? Orang ekstrovert tuh mungkin kayak saya demen ketemu banyak orang, makanya kenapa power saya bangun komunitas. Semakin banyak orang yang saya kenal, semakin kuat daya negosiasi yang saya punya, semakin kuat apa yang saya bisa bantu untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Semakin besar komunitas saya, semakin kuat dari cara saya itu untuk bisa membangun. Contohnya kita sudah membangun jembatan 2 tahun terakhir, udah bisa ekspor. Kebayang, kita juga udah ngomongin, udah kerjasama dengan ITX, udah bisa ada beberapa teman-teman kita yang sampai ke ranah IPO. Ada beberapa teman-teman kita yang sudah franchise, makanya yang tadi studio renang itu udah sampai di sini, udah STPW, semuanya sudah license proper. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, kenal diri, sadar diri. Kalau yang introvert disuruh ngomong depan panggung ini, bisa nggak? Senyumnya mulai, ya. Saya nggak bilang nggak bisa, bisa, tapi effortnya lebih. Dan setelah ini, kalau saya habis ngajar, saya tuh semangat karena saya ekstrovert. Tapi kalau introvert apa?
biasa drain, habis itu orang capek banget tuh, bener nggak? Ya kan? Dia nganggung-nganggung. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Tahu diri, kita fokus sama kekuatan kita dalam bisnis pun sama. Kenapa? Saya pengen cerita ya, ini tuh slide yang penting. Kenapa? Kalau kita tahu diri, kita tidak ekspansi gila-gilaan. Saya pernah menyaksikan, saya mentorin beberapa teman-teman di Enterprise Society. Ada yang waktu itu dia punya brandnya, saya nggak sebut ya, dia jualan kopi khas Korea, menggunakan trennya waktu itu tentang K-pop. Dulu sampai 80, 90, bahkan sampai 100 cabang kalau saya nggak salah ingat sebelum pandemi. Apa yang terjadi? Ketika trennya turun, akhirnya mulai protol satu persatu. Terus kalau dibilang apakah bertahan dan berkembang, karena dia berkembang itu harusnya fokusnya, strateginya kita ngomong, jangan terlalu luas. Baru punya satu cabang, dua cabang di Jakarta, terus bilang, oh saya pengen punya cabang di Malaysia, punya cabang di ini. Kalau belum kuat sistemnya, bahkan ngomong di luar kota aja, itu akan sangat-sangat mahal. Jadi kita lihat strategi harus kita